Satu dari 250 wanita itu biasanya melahirkan bayi kembar. Kalau mendengar kata kembar, pasti kita membayangkan orang yang sangat mirip satu sama lain dan sulit untuk dibedakan. Tapi ternyata, kembar itu tidak selalu mirip. Bahkan kadang-kadang kelamin dan warna kulitnya bisa berbeda. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas nih, kenapa ada kembar yang tidak mirip dan bagaimana sih proses terbentuknya bayi kembar. Tonton terus videonya sampai habis. Jadi teman-teman, ternyata kembar itu ada dua jenis, yaitu kembar identik dan kembar tak identik atau kembar fraternal. Perbedaan dasar keduanya adalah asal sel telur ibu yang dibuahi oleh sel sperma ayahnya. Walaupun persepsinya kalau banyak kembar yang mirip, ternyata faktanya secara sains kembar identik hanya terjadi 1/3 dari seluruh kehamilan kembar. Dan kembar tidak identik terjadi lebih sering, yaitu 2/3 dari seluruh kehamilan kembar. Sekarang, mari kita bahas masing-masing prosesnya. Yang pertama, kembar identik. Kembar identik disebut juga kembar monozigot. Jenis ini terjadi ketika satu sel telur dari wanita dibuahi oleh satu sel sperma. Kemudian sel telur yang dibuahi ini membelah menjadi dua, sehingga terbentuknya dua buah janin yang berasal dari sel telur yang sama. Karena berasal dari satu sel telur, kembar identik berbagi komposisi genetik yang sama. Komposisi genetik inilah yang nantinya akan membentuk seluruh penampilan fisik kita. Karena itu, orang yang kembar identik memiliki penampilan yang sama persis dan sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Kehamilan kembar identik cenderung tidak dipengaruhi oleh usia ataupun keturunan ibu, sehingga bisa saja terjadi kepada pasangan yang tidak mempunyai keturunan kembar dalam keluarganya. Ini merupakan fenomena yang terjadi secara spontan dan random. Pada kehamilan kembar identik, apabila telur terbelah di waktu yang sangat awal atau kurang dari 2 hari setelah pembuahan, maka kedua janin akan mempunyai plasenta dan kantung ketuban yang terpisah. Jadi, masing-masing punya satu kantung ketuban dan satu plasenta. Sedangkan apabila pembelahan sel telur terjadi lebih lama atau lebih dari 2 hari setelah pembuahan, maka biasanya mereka akan berbagi satu plasenta dengan yang lainnya. Nah, begitulah proses kehamilan dari kembar identik. Selanjutnya, kita bakalan bahas tentang kembar tak identik. Jadi, kebalikannya nih, kembar tak identik atau kembar fraternal terjadi ketika dua buah sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua buah sperma yang berbeda pula. Karena itu, kembar fraternal memiliki komposisi genetik yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga pada kembar tak identik, kedua anak bisa punya wajah yang sangat tidak mirip, golongan darah berbeda, atau bahkan berbeda jenis kelaminnya. Umumnya, dari setiap 100 kehamilan kembar tak identik, setengah atau 50 diantaranya menghasilkan anak yang berbeda jenis kelaminnya. Kalau mau diibaratkan, ya mereka ini seperti kakak adik yang kebetulan lahirnya sekaligus. Kembar tak identik ini sering dipengaruhi oleh keturunan dari keluarga. Biasanya lebih kuat kalau dari keluarga ibu. Juga lebih sering terjadi pada usia di atas 35 tahun. Ketika di dalam rahim, mereka masing-masing punya plasenta dan selaput ketuban yang berbeda. Jadi kurang lebih itulah proses terjadinya anak kembar baik yang sangat mirip atau identik ataupun yang punya ciri berbeda yang disebut tak identik. Mungkin setelah tahu hal ini mulai muncul nih pertanyaan, apakah kita bisa tahu anak yang sedang dikandung itu kembar atau bukan dari ciri-ciri kehamilan si ibu? Sebenarnya sulit dilakukan kalau cuma melihat dari fisik dan perubahan yang ada pada tubuh sang ibu. Tapi biasanya, gejala mual dan muntah yang dialami pada awal kehamilan itu bakalan lebih berat dari wanita yang mengandung bayi tunggal. Kalau dari laboratorium, mungkin kadar hormon kehamilan atau HCG-nya itu juga lebih tinggi. Tapi buat tahu pasti tetap dilihat dari pemeriksaan USG. Dokter biasanya dapat menemukan 2 buah kantung amnion atau selaput ketubannya. Nah teman-teman, segitu dulu aja konten kali ini tentang kenapa ada anak yang kembar tapi tidak mirip. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang konten kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di-share kalau kalian dapat sesuatu dari video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.